welcome back to my channel, to Berlin Channel. So, hari ini seperti biasa, aku mau sharing nih tips and tricks gimana caranya masuk ke BUMN. Tapi kali ini aku lebih spesifik, aku akan ngebahas tentang tes TKD dan juga tes akhlak. Sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa subscribe channel aku biar aku lebih semangat nih ngasih tips and tricks ke kalian semuanya, biar kalian bisa masuk ke BUMN. Buat yang belum kenal aku Berlin atau Berliana Rizky Arlisa. Aku adalah karyawan dari Telkom Indonesia yang aku tuh lulus dari jalur GPTP angkatan 14. Tapi kalau di sini tanya GPTP sama rekrutmen sama tuh sama nggak sih? Itu sama aja, tahapan-tahapan sama aja. Ada TKD, ada tes akhlak, terus nanti ada tes wawasan kebangsaan ya, TWB. Ya itulah pokoknya. Tahapan-tahapannya sama semua kok. Jadi yang aku sharing di sini itu udah sesuai dengan tes kalian nanti. Sering banget pertanyaan ke aku, Kak, gimana sih manajemen waktu dalam pengerjaan soal tes TKD? Aku dapat bocoran nih guys tentang berapa sih durasi soal-soalnya, durasi mengerjakan soal TKD. Jadi TKD itu kebagi menjadi 4, ada verbal logical reasoning, number sequence, word classification, dan juga yang terakhir adalah diagram reasoning. Nah, ini masing-masing memiliki 25 soal. Nih, karena aku nggak kesana, kadang kesana. Yaudah lah ya. Oke, untuk verbal logical reasoning itu durasinya adalah sebanyak 43,2 detik per soalnya. Mungkin kalau dihitung kayak 43 detik lumayan lama lah ya, hampir semenit. Tapi kalau kalian merasakan di tempat, pasti kalian merasa bahwa satu soal bisa kalian kerjakan 2-3 menit. Jadi itu totalnya adalah 25 soal dengan durasi 18 menit. Makanya per soalnya itu dihitung sebagai 43,2 detik. Nah, untuk yang kedua itu adalah number sequence. Number sequence adalah 25 soal dalam waktu 27 menit. Itu lebih banyak ya daripada verbal, karena number kalian tahu kan, yang namanya number kalian harus kayak ngotret gitu kan, banyak banget. Oh ya, kalau ada pertanyaan, Kak, boleh nggak sih ngotret di kertas kotretan? Boleh. Yang nggak boleh adalah menggunakan kalkulator atau menggunakan HP. Jadi sekalian begini, nggak sengaja tuh HP kelihatan di depan layar laptop kalian udah otomatis gugur. Jadi hati-hati ya guys ya. Nah, itu waktunya agak banyak, kalian harus manage waktunya sebanyak 64,8 detik per soal ya, per soal, bukan semua soal. Yang ketiga itu adalah word classification, dimana kalian punya jumlah soal itu adalah 25 dengan durasi waktu 8 menit. 8 menit doang guys. Jadi satu soalnya itu adalah 19,2 detik. Nah, word classification ini terhitung mudah lah ya, nggak perlu mikir panjang kayak kalau kalian, yang penting kalian baca soalnya, wawasan kalian luas, aku yakin banget kalian gampang mengerjakan. Bahkan kalau misalnya kalian paham juga ya, cuma 5 detik juga bisa ngerjain kok. Oke, yang keempat adalah diagram reasoning. Ini nih yang paling aku suka karena ini adalah pergambar-gambaran. Kalian tahu kan kayak gambar-gambar, kadang tuh ada yang kayak kubus, bentuk kubus tuh seperti apa, atau kubus dibolak-balik, atau kadang ada yang cari gambar yang berbeda, atau misalnya lanjutkan gambar berikut, cari gambar yang hilang. Seperti itulah gambar-gambar yang diagram. Itu durasinya adalah sebanyak 48 detik. Wow, banyak banget ya. Aku kira kayak sekitar cuma 15 detik gitu guys. Jadi itu 20 menit untuk 25 soal. Jadi per soalnya adalah 48 detik waktu kalian untuk mengerjakan. Menurut aku itu panjang banget ya durasinya untuk mengerjakan soal itu. Lalu selanjutnya adalah soal akhlak. Ini banyak banget, ini ada 90 soal, dan waktu kalian tuh hanya 30 menit. Jadi 1 menit itu, 1 menit, 1 soal, itu durasi kalian hanya 20 detik. Pendek banget. Ya, tapi mau gimana lagi, tapi biasanya soal-soal tuh gampang banget. Misalnya gini, contoh soal akhlak itu misalnya, kamu itu ternyata diberikan, ada penyuapan dari perusahaan vendor. Anda akan berperilaku seperti apa. Nah, itu sebenarnya bagian dari akhlak. Mungkin kalau kalian pikir akhlaknya di mana gitu. Akhlak kan terdiri dari 6 kan. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, di situ kalian kan bisa masukin poin amanah. Tapi mungkin jawabannya bukan, jawabannya amanah, enggak. Bisa jadi jawabannya seperti ini, kayak, saya tidak menerima penyuapan tersebut. Atau yang kedua, saya menerima tapi diem-diem di belakang. Itu option-optionnya seperti itu. Yang jelas jawabannya adalah tidak boleh menerima penyuapan. Nah, itu adalah salah satu contoh soal dari akhlak. Gimana sih cara manage waktunya kalau kalian untuk mengerjakan soal-soal
TKD dan akhlak tersebut. Karena kan kayak tadi aku bilang, ngerjain number tuh bisa nyampe 2 menit, 3 menit. Gimana cara ngerjainnya? Nah, kalian jadi gini loh. Akan ada jadi soalnya tuh kalian boleh lompat ya. Dari 1 ke 2 ke 3 itu kalian boleh lompat dari 1 misalnya ke 4 dulu gitu, ke 5 dulu. Tapi cek dulu ya, karena kadang berubah-berubah gitu rules-nya. Kalian coba cek 1, misalnya kalian kerja nomor 1, kalian nomor 2. Kamu cek dari nomor 2, kamu bisa balik gak ke nomor 1? Kalau bisa nih ya, berarti kalian harus mengerjakan soal yang mudah dahulu. Itu seperti yang aku lakukan. Jadi aku selalu mencari soal-soal yang paling mudah terdahulu. Aku skip misalnya aku nomor 3 misalnya, aku nggak bisa ngerjain. Atau menurut aku misalnya gini, salah satu contoh yang menurut aku bakal lama mikir itu adalah peluang. Karena peluang tuh ya kadang kita lupa kan per berapa dengan dadu berapa kan, peluangnya berapa. Nah kan kadang lupa rumusnya kan. Nah itu karena aku skip. Jadi aku skip ke soal-soal yang menurut aku lebih mudah, mungkin pecahan atau soal kecepatan. Itu menurut aku lebih mudah dibandingkan aku mengerjakan peluang. Jadi kalau ada soal peluang keluar, aku pasti skip dan aku mengerjakan soal-soal yang mudah dulu. Nanti, tapi gini guys, kalau misalnya kalian nggak tahu cara ngerjainnya, kalau kalian skip, jangan diisi ngasal, jangan. Jadi mendingan kosongin aja, karena yang soal yang udah kalian kerjain sama soal yang belum kalian kerjain itu kan berubah warna, warnanya kan beda. Yang belum kalian kerjakan itu kan warna putih, dan yang udah kalian kerjakan antara warna biru atau warna merah gitu ya. Jadi once kalian udah ngerjainnya sampai misalnya nomor 100, ternyata ada 10 soal nih yang menurut kalian tadi susah banget. Aduh, kok tadi kayaknya ada 10 soal yang menurut aku susah ya gitu. Aku harus balik lagi. Jadi aku nggak tinggal lihat aja nih mana sih yang warna putih, mana menurut aku yang tadi susah baru aku kerjain. Jadi gitu guys caranya. Kan di situ kita bisa manage waktu. Misalnya kamu bisa mengerjakan soal yang mudah dulu itu hanya 5 detik. Karena aku gitu. Kalau menurut aku gampang banget, aku bisa ngerjain soal itu hanya dalam waktu 5 detik. Atau mungkin bahkan lebih kurang gitu kan. Nah misalnya kita lihat tadi kan ada numerical. Numerical itu dia waktunya adalah 64 detik. Aku misalnya ada satu soal yang aku skip, ternyata ada satu soal yang mudah banget, aku bisa ngerjain sebanyak 5 detik doang. Berarti kan aku punya 64,8 detik dikurangin sama 5 detik, berarti kan ada 59,8 detik. Nah dari situ, itu aku alokasikan ke soal-soal yang lainnya. Itulah caranya aku manajemen waktu. Jadi yang gampang, waktu sisa dari yang gampang tersebut aku alokasikan ke soal-soal yang susah gitu. Dan kalian harus ingat juga, pokoknya ngerjain kayak gitu harus hati-hati banget. Kadang banyak yang kesel ya kan, mau ngeklik B terus ternyata malah C, terus di skip, nggak dicek-cek lagi sebelumnya. Pokoknya manajemen waktu itu penting banget ya. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian udah waktu misalnya tinggal semenit terakhir, terus kalian masih punya 10 soal yang belum dikerjakan, guys, trust me, lebih baik kalian ngasal dibandingkan kalian hanya dapat mengerjakan satu soal yang benar. Karena kalau kalian ngarang kayak misalnya nih tinggal 10 soal lagi gitu kan, misalnya nomor 20 sama nomor 24, 34, 56 kayak gitu, kalian probabilitas benernya akan lebih banyak dibandingkan kalian hanya mengerjakan satu soal di 1 menit gitu guys. Karena aku melakukan hal yang sama. Kalau aku udah kayak nggak tahu, oh my god, aku give up dengan 10 soal tersebut di 1 menit terakhir, aku bakal ngejawab ngasal jawabannya A semuanya, yang aku nggak tahu tuh aku jawabannya A semuanya. Itu probabilitas aku dalam mengerjakan itu yang bener itu akan lebih tinggi dibandingkan aku yang ngarangnya aku ganti A B C D gitu. Jadi mendingan jawabannya ya kalau yang ngarang A semua, karena itu udah ada penelitian seperti itu. Kalau kalian nggak tahu jawaban, dibandingkan kalian ngarangnya itu A B C D E gitu kan, lebih besar kemungkinan kalian benernya kalau kalian jawabannya satu option, misalnya A semua tuh yang kalian nggak tahu gitu, karena udah pasti ada yang benernya. Sedangkan kalau kalian misalnya A B C D E itu bisa jadi kalian nggak ada yang bener sama sekali gitu guys. Itu adalah cara manajemen waktunya ya. Nah nanti di next video, karena ini udah lumayan panjang, di next video aku akan bahas beberapa soal tentang tadi ya, tentang 4 gini sih, 4 tahapan TKD tersebut ya, dari yang verbal, number, word, sama diagram. Aku akan bahas latihan-latihan soalnya. Tapi kalau untuk kalian mau yang gak sabar, kalian bisa cek di video TikTok aku, kalian bisa follow, kalian bisa cek juga. Di situ ada banyak banget aku ngebahas soal-soal tentang TKD dari semuanya, kalian bisa cek di situ. Dan aku doakan semoga kalian semua lulus di rekrutmen bersama BUMN, and good luck ya guys.